Halo Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi dengan Miss Mirah di sini. Sesuai request, kali ini Miss Mirah akan menyampaikan bagaimana cara mengisi e-kinerja PMM 2024. Pertama-tama, Bapak Ibu guru hebat bisa membuka platform Merdeka Mengajar di PMM, tentunya dengan menggunakan akun Belajar ID. Bapak Ibu guru hebat tinggal mengklik yang paling atas dan tunggu sebentar. Platform Merdeka Mengajar memiliki banyak fitur loh, seperti pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, pengelolaan kinerja, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan berfokus untuk mengulik pengelolaan kinerja. Apakah sudah siap Bapak Ibu guru hebat? Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja bagian pengelolaan kinerja. Sesudah diklik, tampilannya sudah seperti ini karena saya sudah mengedit profil. Jika Bapak Ibu belum mengedit profil, Bapak Ibu bisa menyesuaikan profil Bapak Ibu, jabatannya, tempat kerja, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana alur pengelolaan kinerja dimulai dari bulan Januari dengan perencanaan, dan di bulan Februari dengan persiapan. Bulan Maret sudah memasuki periode observasi, bulan April dan Mei pelaksanaan tindak lanjut, dan di bulan Juni nanti akan ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat. Bapak Ibu ingat bulan-bulan tersebut ya. Nah, selanjutnya tinggal klik lanjut rencanakan kinerja. Bapak Ibu akan disuguhkan dengan beberapa dimensi-dimensi berdasarkan rekomendasi dari rapor pendidikan di satuan pendidikan. Bisa terlihat di sini bahwa kami memiliki 3 dimensi yang masih merah, sehingga dimensi inilah yang menjadi tujuan untuk diselesaikan. Di sini pun Bapak Ibu bisa mendiskusikan dengan kepala satuan pendidikan dan juga rekan-rekan di sekolah untuk menentukan satu dimensi yang ingin diselesaikan bersama. Di sekolah kami pun sudah menentukan satu dimensi yang akan diselesaikan, yaitu dimensi metode pembelajaran yang mencakup aktivitas interaktif. Itu berarti guru-guru di satuan pendidikan di sekolah saya semuanya memilih dimensi tersebut untuk menjadi acuan dalam perbaikan pembelajaran selama 1 semester. Jika sudah, tinggal klik ke pengembangan kompetensi. Selanjutnya Bapak Ibu akan disuguhkan dengan rencana hasil kerja. Nah, saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Baik, seperti inilah tampilan ketika membuka rencana hasil kerja. Di sini kita dibutuhkan mencapai poin 32 minimal untuk rencana hasil kerja. Bapak Ibu bisa memilih apa saja kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan untuk mencapai 32 poin tersebut. Ada beberapa pilihannya Bapak Ibu, ada 18 pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan cara Bapak Ibu meningkatkan kompetensi sehingga mencapai 32 poin. Saya sendiri memilih yang pertama itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, di sana nanti bukti dukungnya berupa sertifikat saya sebagai narasumber. Di sana saya bisa menargetkan berapa kali kegiatan yang akan saya lakukan sebagai narasumber. Dan di sini saya menargetkan 2 kegiatan. Itu berarti saya akan menjadi narasumber selama 1 semester sebanyak 2 kali. Di sana terlihat saya sudah mengumpulkan 16 poin dan kurang lagi 16 poin. Untuk kekurangan tersebut saya bisa memilih kegiatan lainnya yang akan saya pilih untuk mencapai poin berikutnya. Nah, di sana tinggal diklik lagi Bapak Ibu. Kira-kira apa ya yang cocok untuk saya, yang bisa untuk saya lakukan mencapai 32 poin. Nah, di sana saya memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Dan bukti dukungnya juga sertifikat, dan di sana bisa kita targetkan berapa kali kegiatannya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya.
Jadi, selain sebagai narasumber, saya juga akan berperan sebagai peserta, mendengarkan rekan saya berbagi praktik. Di sini saya memilih 6 kegiatan sehingga jumlah poinnya 24, Bapak Ibu. Kalau misalkan 4 kegiatan, jumlah poinnya 16 dan sudah pas 32 poinnya. Tapi rasanya mungkin saya akan bisa 6 kegiatan. Jadi saya memilih 6 kegiatan Bapak Ibu. Ketika saya memilih 6 kegiatan, nanti poinnya tentu akan bertambah. Nah, poinnya bertambah melebihi target sehingga 40 poin. Jika sudah 40 poin sedangkan minimalnya 32 poin, apakah ini akan menjadi alasan saya mendapat peringkat melebihi ekspektasi? Peringkat sangat baik? Belum tentu Bapak Ibu. Ini bukan menjadi prioritas agar bisa menjadi peringkat sangat baik. Karena sekali lagi RKH ini hanya sebagai pertimbangan kepala sekolah dalam memberikan penilaian. Yang dinilai tetaplah bagaimana saya di kelas dan bagaimana perilaku saya di satuan pendidikan. Ketika sudah dirasa cukup Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan ke tugas tambahan. Tinggal diklik. Untuk tugas tambahan juga sudah diatur Bapak Ibu, sehingga beberapa tugas tambahan sudah diakui dan kita tinggal menginput saja. Kita bisa sesuaikan untuk diisi. Tugas tambahan ini opsional, namun ini tetap diisi disesuaikan dengan SK yang Bapak Ibu punya. Di sini ada banyak contoh dari tugas tambahan yang diakui. Misalnya sebagai kepala sekolah, jika Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak Ibu bisa mengklik yang pertama. Misalkan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian di bidang SMK, bisa dipilih Bapak Ibu. Misalkan sebagai kepala perpustakaan, silahkan dipilih. Sebagai kepala lab, silahkan dipilih. Ini disesuaikan dengan SK yang Bapak Ibu punya di satuan pendidikan. Kalau saya sendiri, saya memiliki tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Jadi saya memilih itu Bapak Ibu dan nanti bukti dukungnya berupa laporan disertai dengan surat keputusan atau SK. Laporannya seperti apa? Jadi nanti akan saya buat laporan pembina ekstra. Laporan pembina ekstra itu mungkin bisa berisi dokumentasi, tanggal kegiatan ekstra dilaksanakan, bagaimana presensi siswanya, kegiatan ekstranya, materinya apa saja, dan lain sebagainya. Di mana mendukung, membuktikan bahwa kegiatan ekstra itu benar terlaksana dan benar saya sebagai pembinanya. Nah, sekarang saya akan memilih kegiatan tambahan atau tugas tambahan lainnya yang sesuai dengan SK yang saya punya. Jadi saya memilih sebagai guru piket Bapak Ibu, karena kebetulan di sekolah saya merupakan salah satu guru piket. Laporannya atau bukti dukungnya juga berupa laporan dan juga SK. Nah, jika sudah Bapak Ibu bisa klik lanjutkan ke perilaku kinerja. Namun jika masih ada, bisa klik tambah untuk menambahkan. Selanjutnya Bapak Ibu akan ditampilkan dengan 7 aspek perilaku yang akan dinilai di satuan pendidikan. Ada berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. 7 perilaku ini sebaiknya Bapak Ibu diskusikan dengan satuan pendidikan terlebih dahulu karena perilaku inilah yang akan dinilai dan diharapkan oleh kepala sekolah. Dan pastikan Bapak Ibu bisa mencapai perilaku yang diharapkan agar nanti hasilnya sesuai bahkan melebihi ekspektasi pimpinan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya sebelum melaksanakan pengisian ini pun sudah melaksanakan diskusi sebelumnya, sehingga ketika pengisian kali ini saya hanya tinggal menentukan atau tinggal memilih perilaku yang sebelumnya sudah kami diskusikan. Seperti contohnya, aspek berorientasi pelayanan, kami sudah menentukan untuk memilih
bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, penerapan perilaku yang kami pilih dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengucapkan salam dan sapa dengan sikap yang ramah. Jika sudah Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan ke aspek berikutnya yaitu aspek akuntabel. Selanjutnya pada aspek akuntabel, saya pun sudah menentukannya, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dan perilaku sehari-harinya dapat dibuktikan dengan kita tentukan sesuai dengan hasil diskusi, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu kita lanjut ke aspek kompeten Bapak Ibu. Ini pun sudah harus dipilih sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Dan untuk kehidupan sehari-hari itu akan terlihat dengan memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Kita lanjutkan ke aspek harmonis Bapak Ibu. Untuk aspek harmonis, kami pun sudah menentukan, yaitu menghormati setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari akan kami terapkan dalam menjaga hubungan yang baik antara rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat. Untuk aspek perilaku loyal, kami sudah menentukan, yaitu menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Dan dalam kehidupan sehari-hari dapat kami akan laksanakan dalam tindakan yang berupa bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra sekolah. Selanjutnya, untuk aspek adaptif, kami akan memilih sesuatu yang juga sudah kami sepakati, yaitu menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Dan tentunya juga akan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan aspek terakhir, yaitu kolaboratif. Kami akan bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak. Dan juga bersinergi dengan peserta didik. Nah, ketika 7 aspek sudah selesai Bapak Ibu bisa lanjut ke rangkuman. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik rangkuman, Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Tugas Bapak Ibu adalah mengecek satu persatu, karena jika sudah diajukan, Bapak Ibu tidak akan bisa mengedit kembali. Hanya kepala sekolah yang bisa mengedit kembali. Sehingga sebelum lanjut ajukan, Bapak Ibu bisa cek sekali lagi rangkumannya dari atas sampai ke bawah. Misalkan yang pertama, hasil kerja utama. Meningkatkan praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Nanti bukti dukungnya itu berupa hasil penilaian observasi kinerja guru. Berjumlah 1 kegiatan. Jadi nanti diharapkan saya bisa melaksanakan kegiatan belajar di kelas dan diberikan penilaian seperti itu. Akan ada diskusi di sana, akan ada tindak lanjut, dan ada refleksi tindak lanjut. Jika poin pertama ini sudah yakin, kita lanjut melihat poin kedua, rencana hasil kerja. Apakah sudah benar tulisannya di sini? Nah, saya sudah menentukan sebagai narasumber berbagi praktik baik. Kita lihat di sana, bukti dukungnya berupa sertifikat, targetnya 2 kegiatan. Jadi selama 1 semester dari Januari hingga Juni nanti, saya minimal harus menjadi narasumber sebanyak 2 kali dalam kegiatan, sehingga RHK saya ini berhasil dan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya laksanakan. Sekarang lanjut ke poin ketiga, RHK kedua saya, yaitu sebagai peserta berbagi praktik baik, di mana targetnya adalah 6 kali kegiatan, sehingga diharapkan dari bulan Januari sampai bulan Juni nanti saya menjadi peserta dalam kegiatan berbagi praktik baik sebanyak 6 kali. Di poin keempat, saya juga berkontribusi dalam menyusun KOSP.
Bukti dukungnya yaitu saya harus mengupload KOSP sekolah juga, sehingga itu juga diperlukan Bapak Ibu di akhir nanti sebagai penilaian. Selain itu, saya juga diharapkan untuk mengupload rangkuman kehadiran. Jadi, akan ada presensi di mana saya mengikuti kegiatan dalam penyusunan KOSP. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke hasil kerja tambahan. Nah, tadi saya sudah memilih sebagai pembina ekstrakurikuler dengan bukti dukungnya laporan dan juga surat keterangan tugas atau surat keputusan. Dan yang kedua yaitu sebagai guru piket dan bukti dukungnya juga sama sebagai laporan dan juga surat keputusan. Jika sudah, kita lanjutkan ke perilaku kerja. Apakah sudah sesuai dengan yang tadi saya pilih? Dibaca satu persatu Bapak Ibu, karena perilaku kerja ini merupakan variabel yang dinilai oleh kepala sekolah. Jika rangkuman ini sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan, saya bisa melanjutkan ke lanjut ajukan. Namun jika ada hasil rangkuman ini yang masih berbeda, saya bisa mengubahnya dengan klik ubah sebelum diajukan. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ketika sudah diajukan, kita tidak bisa mengubahnya lagi, hanya kepala sekolah yang bisa merubahnya. Jadi, silakan dicek satu persatu rangkumannya sebelum diajukan. Bapak Ibu, jika sudah yakin setelah mengeceknya, bisa langsung Bapak Ibu klik bagian lanjut ajukan. Nah, ketika diklik akan diberikan pertanyaan sekali lagi Bapak Ibu. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Jika Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu bisa mengklik bagian ajukan, dan jika Bapak Ibu belum yakin bisa simpan di draft. Ketika sudah simpan di draft, nanti ketika Bapak Ibu membuka PMM, dia akan muncul seperti tadi, sehingga tidak perlu menginput satu persatu lagi. Dan di sini saya sudah yakin, saya langsung klik ajukan, karena sebelumnya saya sudah melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah saya. Ketika mengklik bagian ajukan, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi inilah tahap Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu selesai mengajukan. Akan ada diskusi dengan atasan, persetujuan dan penyesuaian dari atasan, dan lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Jadi Bapak Ibu, setelah apa yang Bapak Ibu ajukan tersebut, bisa jadi disetujui langsung oleh kepala sekolah atau bisa jadi diberikan penyesuaian. Akan ada diberikan penyesuaian jika menurut kepala sekolah ada beberapa hal yang mungkin kurang tepat untuk dilaksanakan. Jika hal itu terjadi akan ada notifikasi. Namun jika tidak, tentunya akan ada kesepakatan dan bisa dilanjutkan dengan pelaksanaan dari e-kinerja tersebut. Demikian Bapak Ibu, cara mengisi e-kinerja di platform Merdeka Mengajar. Semoga video ini bermanfaat. Semangat untuk Bapak Ibu guru, hebat seluruh Indonesia. Semoga semuanya sehat, berbahagia, dan selalu bersemangat menemani siswa mengajar di satuan pendidikannya. Bye-bye!